Good morning, sir. Good morning, kelas. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai materi tenses. Anggota grup kami yaitu Britania Selena, Dorothea Vianney, Angelica Stefani, Ina Febrianti, dan Mesiana Elizabeth. 16 tenses. Yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habitual action, kebenaran umum atau fakta, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, rumus dari simple present tense yang pertama adalah untuk rumus kalimat positif, subject ditambah verb one ditambah objek. Untuk rumus negatifnya, subjek ditambah does ditambah not ditambah verb one ditambah objek. Untuk rumus interrogatif, do or does ditambah subjek ditambah verb one. Contoh kalimat ini adalah the sun rise from the east and set in the west. Artinya, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Example yang kedua yaitu water boils at 100 degrees Celsius, yang artinya air mendidih pada 100 derajat Celcius. Contoh yang ketiga yaitu I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Tenses yang kedua yaitu present continuous tense. Pengertiannya adalah present continuous tense adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk membicarakan kejadian yang sedang terjadi. Nah, rumus dari present continuous tense yang pertama adalah subject plus to be plus verb ing ditambah dengan objek. Example, she's brushing the bedroom floor now. Artinya, dia sedang menyikat lantai kamar mandi sekarang. Untuk rumus yang negatif, subject plus to be plus not plus verb ing. Example, we are not sleeping now. Artinya, kita tidak sedang tidur sekarang. Untuk rumus interrogatif yaitu to be plus subject plus verb ing. Examples, is the baby sleeping now? Artinya, apakah bayi sedang tidur sekarang? Tenses yang ketiga yaitu present perfect tense. Pengertiannya adalah present perfect tense merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi pada masa lampau dan masih berpengaruh sampai sekarang. Adapun fungsi present perfect tense adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau tanpa peduli kapan terjadinya. Rumusnya adalah untuk rumus positif, subject plus have plus verb 3. Untuk rumus negatif, subject plus have plus not plus verb 3. Untuk rumus interrogatif, have plus subject plus verb 3. Example untuk yang positif yaitu I have stayed here for 5 years. Artinya, saya telah tinggal di sini selama 5 tahun. Rumus untuk yang negatif yaitu he hasn't learned English for 1 year. Artinya dia tidak mempelajari bahasa Inggris selama 1 tahun. 4. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai dari masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang. Kegunaan present perfect continuous tense yang pertama, menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Yang kedua, digunakan untuk menunjukkan aksi di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Rumusnya subject plus have or has plus been plus verb one plus ing. Example, he has been studying for 3 hours. Dia telah belajar selama 3 jam. 5. Simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Kegunaan simple past tense yang pertama, membicarakan aksi yang terjadi di masa lampau dengan durasi waktu tertentu. Yang kedua, menunjukkan bahwa suatu aksi langsung diikuti aksi yang telah selesai.
Rumusnya subject plus verb to plus object. Example, I went to Germany last year. Saya pergi ke Jerman tahun lalu. Keenam, past continuous tense. Past continuous tense merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Rumusnya subject plus to be, was or were plus verb 1 plus ing. Rumus kalimat negatifnya subject plus to be, was or were plus not plus verb 1 plus ing. Rumus kalimat integratifnya to be, was or were plus subject plus verb 1 plus ing. Example, untuk rumus positifnya, while she was crossing, the accident happened. Ketika dia sedang lewat, kecelakaan itu terjadi. Rumus kalimat negatifnya, while she was not crossing, the accident happened. Ketika dia tidak sedang lewat, kecelakaan itu terjadi. Kalimat integratifnya, was while she crossing, the accident happened. Apakah ketika dia sedang lewat, kecelakaan itu terjadi? Tenses ketujuh, past perfect tense. Past perfect tense merupakan tenses yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu kejadian lainnya terjadi. Rumus positif, subject plus had plus verb to be. Rumus negatif, subject plus had plus not plus verb 3. Rumus interrogatif, had plus subject plus verb 3. Example positif, he had been a newspaper report before he became a businessman, yang artinya dia telah menjadi seorang wartawan surat kabar sebelum dia menjadi seorang pengusaha. Example negatif, Budiman's family had not been in Aceh before the tragedy of tsunami happened in 2004. Artinya, keluarga Budiman belum berada di Aceh sebelum tragedi tsunami terjadi pada tahun 2004. Example interrogative, had Susie been a doctor when you met her last year? Yes, she had, or no, she had not. Artinya, apakah Susie telah menjadi seorang dokter ketika kamu bertemu dengannya tahun lalu? Ya atau tidak? Tenses ke-8. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan aksi yang panjang di masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Rumus, subject plus had plus been plus verb ing. Example, when the guests came, we had been waiting for an hour. Artinya, ketika para tamu datang, kita telah menunggu selama 1 jam. Tenses ke-9. Simple future tense. Simple future tense adalah salah satu tenses yang digunakan pada bahasa Inggris. Tenses ini digunakan untuk menceritakan peristiwa yang akan terjadi. Bila diterjemahkan, kata future berarti masa depan. Pada penggunaannya, future tense memiliki aturan, yakni dengan menggunakan will or shall dan be going to, yang berarti akan. Dalam sebuah kalimat, sesudah kata will or shall dan be going to, pasti akan diikuti oleh kata kerja selanjutnya atau kata kerja bantu. Pada umumnya, will lebih sering digunakan pada percakapan maupun pada sebuah teks. Rumus positif, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Rumus negatif, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Rumus interrogatif, will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Example positif, you will win, artinya kamu akan menang. Example negatif, you will not win, artinya kamu tidak akan menang. Example interrogatif, will you win, maukah kamu menang? Future continuous tense adalah bentuk yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Rumus positifnya subject plus will plus be plus verb ing. Example-nya, you will be sleeping, kamu akan tidur.
Rumus negatifnya subject plus will plus not plus be plus verb ing. Example-nya you will not be sleeping, kamu tidak akan tidur. Rumus interrogatifnya will plus subject plus be plus verb ing. Example-nya will you be sleeping, maukah kamu tidur? 11. Future perfect tense digunakan untuk membicarakan tentang aksi yang panjang sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Rumus positifnya subject plus will plus have plus been plus verb ing. Example-nya Andra will have been waiting for 3 months when the car is ready to heavens. Andra akan menunggu selama 3 bulan saat. Rumus negatifnya subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Example-nya my grandmother will not have been visiting us tomorrow morning. Nenek saya tidak akan telah sedang mengunjungi kami besok pagi. Rumus interrogatifnya will plus subject plus have plus been plus verb ing. Example-nya will your grandmother have been visiting you tomorrow morning? Apakah nenek kamu akan telah sedang mengunjungi kamu besok pagi? 12. Future perfect continuous tense adalah bentuk yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Rumus positifnya subject plus will plus be plus verb ing. Example-nya before he comes the table will have been prepared. Sebelum dia datang, meja akan telah dipersiapkan. Rumus negatifnya subject plus will plus not plus be plus verb ing. Example-nya we will not have arrived in school at 7 o'clock. Kita tidak akan sampai di sekolah pada pukul 7 tepat. Rumus interrogatifnya will plus subject plus be plus verb ing. Example-nya will we have arrived in school at 7 o'clock. Tenses ke-13 yaitu simple past future tense. Pengertiannya, simple past future tense digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang tidak terjadi seperti seharusnya. Rumusnya yang positif, subject plus would or should plus be plus adjective or noun or adverb. Negatifnya subject plus would or should plus not plus be plus adjective or noun or adverb. Interrogatifnya would or should plus subject plus be plus adjective or noun or adverb. Example-nya yang positif, we should be there last month. Artinya kita seharusnya berada di sana bulan lalu. Yang negatifnya, we should not be there last month. Artinya kita seharusnya tidak berada di sana bulan lalu. Yang interrogatifnya, should we be there last month? Artinya haruskah kita berada di sana bulan lalu. Yang ke-14 ada past future continuous. Pengertiannya yaitu untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang berlangsung pada masa lampau tetapi tidak terlaksana. Rumusnya yang positif, subject plus will or should plus be plus verb 1 ing. Negatifnya subject plus would or should plus not plus be plus verb 1 ing. Interrogatifnya would or should plus subject plus be plus verb 1 ing. Dan example-nya yang positif, my mother will be cooking cake at this hour yesterday morning. Yang artinya ibu saya akan sedang memasak kue pada jam ini kemarin pagi. Yang negatifnya would be attending the conference if I was in Jakarta, yang artinya saya akan menghadiri konferensi tersebut jika saya berada di Jakarta. Lalu, if he came, the show will be taking place smoothly, artinya jika dia datang, acara akan berjalan dengan lancar. Yang ke-15 yaitu past future perfect tense. Pengertiannya digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sudah selesai pada waktu tapi tidak terjadi. Rumusnya yang positif, subject plus would or should plus have plus verb 3. Negatifnya subject plus would or should plus not plus have plus verb 3. Yang interrogatifnya would or should plus subject plus have plus verb 3 interrogative. Example-nya yang positif, I would have graduated from university last year if I had finished writing my thesis, yang artinya
Saya sudah akan lulus dari perguruan tinggi tahun lalu jika saya sudah selesai menulis tesis. Yang negatifnya, the ship would not have sunk to the bottom of the sea if it had not hit the hook rock. Yang artinya kapal tidak akan tenggelam ke dasar laut jika tidak menabrak ke batu besar. Yang interrogatifnya, would you have come to my party last week if you had been invited? Yang artinya, maukah Anda datang ke pesta saya minggu lalu jika Anda diundang? Tenses ke-16 yaitu past future perfect continuous tense. Pengertian tenses ini digunakan untuk memberitahukan beberapa lama suatu aksi yang sudah sedang berlangsung pada masa lampau tetapi tidak terlaksana karena disebabkan hal lain. Rumus dari past future perfect continuous tense yang pertama adalah rumus positif subject plus would or should plus have plus been plus verb ing. Rumus untuk kalimat negatif subject plus would or should plus not plus have plus verb 3 or past participle. Rumus interrogatif yaitu would or should plus subject plus have plus verb 3 or past participle. Example, Fajri would have been waiting for his friend for 2 hours at 8 p.m. but he had gone at 8:30 p.m. Artinya, Fajri akan sedang menunggu temannya selama 2 jam pada pukul 8 malam, tetapi ia telah pergi pada pukul 8.30 malam. Untuk example yang negatif, we should have not read this information. Artinya, kita seharusnya tidak membaca informasi ini. Untuk rumus yang interrogatif, would she have seen the car accident on the street? Artinya, apakah dia melihat kecelakaan mobil di jalan? Sekian presentasi dari kami mengenai 16 tenses. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.